Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak R. Pada video kali ini adalah materi seri LDK atau MPLS. Ini untuk acara sekolah, untuk acara OSIS begitu. Yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah kepribadian unggul, berwawasan kebangsaan, dan bela negara. Yang pertama adalah kepribadian unggul. Apa sih kepribadian unggul itu? Kita potong dari kata per kata. Yang pertama dari arti kata kepribadian. Kepribadian adalah berperilaku yang mencerminkan dirinya dan berbeda dari orang lain. Kuat pendiriannya, tidak mudah goyah, dan tidak mudah berpengaruh oleh orang lain. Kepribadian juga mampu menampilkan diri sesuai adat, budaya, dan kebiasaan leluhur atau kebiasaan bangsanya. Jadi orang yang berkepribadian itu perilakunya itu bisa mencerminkan dirinya yang berbeda dengan orang lain. Juga perilakunya itu menampilkan dirinya itu sesuai adat, budaya, dan negaranya. Sedangkan arti kata unggul adalah berbeda dengan yang lain dan menjadi yang nomor satu. Sehingga kepribadian unggul adalah berperilaku yang otentik seperti dirinya sendiri dan berbeda dengan orang lain dan kepribadiannya itu nomor satu. Yang dicari-cari orang, yang didambakan orang kepribadian yang seperti itu. Ciri khas kepribadian unggul yang ada 9 sikap. Yang pertama, disiplin diri. Orang yang punya kepribadian unggul pasti disiplin. Kemudian pasti percaya diri. Tekun, progresif atau berkemajuan, tegas, fokus, visioner, memandang ke depan, semangat, dan bertujuan. Setiap tindakannya pasti ada tujuan yang ingin dia capai. Kemudian kita lanjut ke pengertian wawasan kebangsaan. Selain berkepribadian unggul, kita harus juga berwawasan kebangsaan. Nah, wawasan itu sinonimnya adalah cara pandang, cara memandang sesuatu. Kebangsaan itu berasal dari kata bangsa, yang berarti kelompok masyarakat yang sama dalam hal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Oke, jadi wawasan itu cara pandang, kebangsaan itu kelompok masyarakat yang sama dalam keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan ada pemerintahannya sendiri. Sehingga kalau kita gabung, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia, di dalam memandang diri dan lingkungan kita sendiri dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan kebangsaan adalah cara kita memandang diri kita sendiri sebagai kesatuan politik, kesatuan wilayah, kesatuan sosial budaya, ekonomi, tapi harus berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
nilai dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsanya. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, masyarakat adil dan makmur. Kita masuk ke bela negara. Tadi kita sudah membahas kepribadian unggul, berwawasan kebangsaan, dan yang ini adalah bela negara. Bela negara seperti yang diungkapkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, itu dijabarkan dalam Undang-Undang Bela Negara, yaitu bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Jadi, bela negara adalah sikap dan perilaku atas dasar cinta terhadap negara untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Itu bela negara. Nggak harus berperilaku gitu ya. Tapi sikap kita dalam mendukung negara, mencintai negara itu juga termasuk bela negara. Tidak melulu harus ikut berperang, tidak melulu harus mempertahankan wilayah Indonesia kita. Tapi sikap kita yang mencintai, sikap kita yang menghormati, yang menjunjung tinggi toleransi di negara kita yang plural, itu termasuk bela negara. Tujuan bela negara yang pertama adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bangsa Indonesia direbut dari tangan penjajah dengan sangat susah payah. Kita harus mempertahankannya, mempertahankan berdiri tegaknya bangsa kita ini. Tujuan bela negara yang kedua adalah melestarikan budaya. Buat apa wilayahnya tetap utuh kalau budayanya, warisan budayanya kita itu hilang, luntur, tidak ada yang mau pakai lagi. Yang ketiga adalah tujuan bela negara yaitu menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Ini tadi tujuannya, sekarang kita beralih ke nilai dasar bela negara. Cinta tanah air harus ya, bela negara harus didasari oleh cinta tanah air. Yang kedua harus sadar berbangsa dan bernegara. Kalau sudah membela negara ya kita harus sadar bahwa kita itu bagian dari negara atau bangsa tersebut. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Bela negara harus didasari oleh Pancasila. Kalau ada oknum yang mengatasnamakan bela negara tapi menyalahi Pancasila, berarti itu bukan bela negara. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian mempunyai kemampuan awal bela negara. Bisa menwa, bisa belajar PPKN, bisa pengabdian sesuai profesi gitu ya. Itu kemampuan awal bela negara. Kesimpulan, kepribadian yang unggul, berwawasan kebangsaan, dan bela negara yaitu semua orang atau siswa
yang berperilaku yang mencerminkan dirinya dan berbeda dari orang lain, memandang diri dan lingkungannya dalam usaha mencapai tujuan nasional, serta mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negaranya melalui berbagai cara. Nah, itu adalah materi tentang kepribadian unggul, berwawasan kebangsaan, dan bela negara. Untuk link PPT ini bisa di-download di link di bawah ini. Terima kasih. Untuk video kali ini saya cukupkan. Jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.